Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destira Niaga Maha-Ayu dari Universitas PGRI Madiun. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Gambar di atas adalah burung Garuda Pancasila. Pada perisai di dadanya, kamu dapat melihat lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Gambar bintang melambangkan sila pertama, gambar rantai emas melambangkan sila kedua, gambar pohon beringin melambangkan sila ketiga, sedangkan gambar kepala banteng serta padi kapas melambangkan sila keempat dan kelima. Kelima lambang dari sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang diambil dari kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah kemudian dirumuskan menjadi dasar negara oleh para tokoh bangsa. Tahukah kamu bagaimana proses perumusan Pancasila hingga menjadi dasar negara? Kita simak video selanjutnya. Proses perumusan Pancasila. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Jumbi Kosakai atau yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah A. Panitia Perumus yang disebut juga Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. B. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar. C. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan D. Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. Dalam melaksanakan tugasnya, kedua panitia telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut. A. Panitia Perumus berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan UUD pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. B. Panitia Perancang Undang-Undang berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk badan baru yang dinamakan Dokuritsu Jumbi Inkai atau yang disebut dengan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Badan ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan mengambil keputusan sebagai berikut. A. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945. Dalam alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. C. Memilih Ketua PPKI dan wakilnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pembukaan terdiri dari 4 alinea. Bagian batang tubuh UUD berisi 37 pasal, aturan peralihan 3 pasal, dan aturan tambahan 2 ayat, dan penjelasan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945. Inilah yang sah dan benar, karena mempunyai kedudukan konstitusional dan disahkan oleh badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, yaitu PPKI. Berbagai rumusan Pancasila. Para tokoh bangsa Indonesia mengusulkan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Para tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, tahukah kamu untuk kepentingan siapa gagasan para tokoh itu? Tentu saja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Berikut ini sebagai rumusan Pancasila yang diusulkan dan digagaskan oleh tokoh-tokoh bangsa, yaitu rumusan pertama, Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan.
3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Rumusan kedua, Dr. Supomo, 31 Mei 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Rumusan ketiga, Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang berperadaban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.